nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Wajo, saudaraku Elvianto SD, yang sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Alumni Semansik ya, atau SMA 6 ex SMA 1 Pitu Panua, bersama seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati Kepala UPT SMA 6 Wajo bersama dengan seluruh jajaran pembina, dan tentunya kepada para alumni Semansik yang kita banggakan semua ya. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas curahan karunia dan rahmatnya pada sore hari ini kita dapat menghadiri acara sekaligus bersilaturahim langsung melalui kegiatan temukan angka itu nih alumni Semansik ya, dengan tema Tosiwata ya, kemudian Siparape Nania sifat 7 di DCG ya. Saya kira tema yang sangat bagus sekali untuk era sekarang ini ya. Jadi 2 tahun kita terkena pandemi COVID, luar biasa ujiannya, maha berat, sehingga yang bisa kita lakukan banyak ini adalah kolaborasi ya, terus bantu-bantu ya. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengajarkan kita berbagai keteladanan. Semoga kita mampu implementasikan dalam aspek kehidupan kita, baik dalam bermuamalah, seluruh urusan-urusan dunia kita, lebih-lebih dalam beribadah. Semoga kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin, di kesempatan ini baik pribadi maupun selaku Bupati Kabupaten Wajo, saya mengucapkan apresiasi, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kegiatan temu kangen ini untuk terus menjalin ukhuwah. Jadi kalau ukhuwah itu asih sumpungan, kalau kita jaga minimal 3. Itu dalam agama mengajarkan kita, siapa yang selalu menjaga ukhuwahnya, siapa yang selalu menjaga silaturahimnya, nyigit-nyigit kali jagai asih pakai pengenna, asih wolong-wolongna ya, maka setidak-tidaknya selalu dimudahkan urusannya. Karena tidak pernah kita, semua manusia diciptakan itu pasti semua ada ujiannya, ada cobaannya, bahkan ada musibah. Maka itu satu saat kita membutuhkan orang, dan juga tidak ada kesuksesan tanpa orang lain. Jadi nonsen itu kalau ada orang hebat, ada orang sukses tanpa bantuan orang lain ya, itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada orang yang mau hebat, ada orang yang mau sukses, maka jangan harap dengan kesuksesannya sendiri, pasti butuh orang lain ya. Maka itu bagi orang yang menjaga ukhuwahnya, maka insya Allah selalu dimudahkan urusannya. Yang kedua, bagi orang yang selalu menjaga ukhuwahnya, maka insya Allah akan selalu mendatangkan rezeki-rezeki yang tak terduga. Semua kita ini selalu merencanakan, mengangan-angankan, ada semua planning kita. Oh, ini yang saya mau lakukan, ini saya mau kerjakan, ini yang saya mau capai, ini yang saya mau raih, ini yang saya harus lakukan dulu, tahapan ini yang harus saya kerja dulu. Tetapi bagi orang yang selalu menjaga silaturahimnya, insya Allah rezekinya itu selalu saja ada yang tak terduga.
Jadi kalau berbicara rezeki bukan cuma kita mindsetnya uang, ya bentuknya materi, tetapi ya yang dimaksud dengan rezeki itu bisa berupa informasi, ya bisa berupa ruang-ruang yang membuat kita bisa masuk di situ, ya. Karena kadang-kala ada sesuatu yang tidak pernah kita duga-duga, ketemu ini, terjaga ini, ya contoh saya begitu tiba-tiba ketemu dengan kementerian, tiba-tiba ada disodorkan bantuan, pasti yang teringat itu yang selalu terkomunikasi dengan saya, pasti itu dulu yang didahulukan. Siapa yang selalu intens ketemu, siapa yang selalu intens berkomunikasi, pasti itu dulu yang kita hubungi, ya. Oh ada begini, ada barangkali bisa disiapkan seperti ini, ya. Nah itu. Yang ketiga, bagi orang yang selalu menjaga silaturahimnya, ya, maka insya Allah umurnya bermanfaat, lebih bermakna. Ada malah mengatakan umurnya diperpanjang, ya. Jadi bagi orang yang selalu menjaga kebersamaannya, engkau pasti ngerena ada kesan-kesan baiknya kepada siapa saja, biar meninggal masih selalu dikenang, ya. Jadi itulah maksudnya umurnya diperpanjang, walaupun sudah di dalam kubur, tapi masih selalu disebut-sebut kebaikannya. Engkau mau rampe-rampe di Cina, engkau pasti ngerena. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, acara seperti ini saya kira manfaatnya cukup besar. Kita bisa sharing, kita bisa saling mengingatkan, kita saling memotivasi, saling memberi semangat, ya. Karena dalam kehidupan ini siapa yang selalu bersemangat, ya itulah yang akan meraih, itulah yang akan selalu ke depan. Jadi kalau tidak ada semangat, ya begitu-begitu saja, ya. Makanya achievement motivation itu harus selalu ada dalam motivasi dalam diri kita. Artinya selalu ada keinginan untuk berprestasi dalam berbagai hal. Nah untuk itulah melalui wadah alumni, saya kira ini sangat baik untuk terus dijaga, untuk terus dirawat, untuk terus dibesarkan, ya, dengan tentunya cara bagaimana kebersamaan ini, kekompakan ini, sinergitas ini, kolaborasi ini terus ditingkatkan, ya. Makanya tema tadi saya tepat sekali, ya, istilahnya tosiwasa itu, ya mungkin ada di antara kita ini yang punya kesempatan, yang punya link, yang punya jaringan, yang punya ini bisa membantu yang lain, dawat yang lain, ya. Kemudian sifat apa, ya bagaimana barangkali ada teman-teman yang perlu kita rangkul, yang perlu kita arahkan, yang perlu kita ini, ya saya kira melalui wadah ini bisa termanfaatkan dengan baik. Apalagi kalau sifat tujuh di DCG, kalau dalam ilmu agama itu berfastabiqul khairat, ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya saling ajak mengajak dalam kebaikan. Nah untuk itulah saya sangat apresiasi kegiatan ini, ya semoga terus terjaga. Walaupun memang 2 tahun terakhir ini kita sulit bertemu seperti ini, ya walaupun mungkin melalui grup, ya melalui media sosial, tetap berinteraksi, tetap berkomunikasi, tetapi ajang-ajang seperti ini mungkin baru dapat dilaksanakan. Ini juga karena kondisi pandemi yang harus kita jaga bersama, apalagi naik turun, ya tidak pernah berhenti. Maka itu juga kita ingin bersama-sama berjuang memutus mata rantai penularan COVID-19 ini dengan sama-sama mensukseskan vaksinasi. Yang kedua, menegakkan protokol kesehatan tetap kita jaga, karena bagaimanapun juga cuma itu yang bisa dilakukan. Ya kita lihat bagaimana negara-negara lain
kembali terpapar, kembali kelabakan karena mereka euforia. Ya, mereka juga mendeklarasikan diri tidak mau menggunakan lagi protokol kesehatan, tidak mau membakar masker malah, ya, kemudian menolak vaksin dan sebagainya. Akhirnya negara-negara Eropa banyak kembali terpapar, tidak bisa terkendali. Kita bersyukur Indonesia, walaupun memang tantangannya berat, ya, sekian persen masih banyak yang menjadi tantangan, tetapi alhamdulillah masih lebih banyak yang berpikir positif untuk bisa mensukseskan ini, sehingga negara kita Indonesia ini masuk 6 negara yang terbaik mengelola menghadapi pandemi COVID, ya, dibandingkan beberapa negara yang hebat, negara yang canggih, ya, negara maju, mereka sulit mengendalikan warganya. Nah, maka itu saya juga melalui kesempatan yang baik ini menitipkan harapan supaya tetap kita bahu membahu, tetap membantu dari teman-teman alumni untuk bisa memberikan pengertian kepada keluarga kita yang masih lebih dominan mempercayai berita-berita hoax, ya, kejadian-kejadian 1-2 yang mungkin kebetulan padahal ini semata-mata negara kita, pemerintah kita hanya untuk melindungi kita, karena hukum tertinggi di dunia ini adalah hukum bagaimana melindungi masyarakat kita, khususnya dalam hal kematian, ya. Makanya itu kita sudah lihat bulan Juli yang lalu, tahun lalu, bagaimana varian Delta yang menghantam Jawa dan Bali, utamanya Jakarta. Kita lihat varian Delta yang luar biasa. Kematian pada saat itu di bulan 7, bulan 8 itu hampir boleh dikatakan kewalahan. Ambulans kewalahan, antrian orang dikuburkan sampai ada yang menunggu antrian dikuburkan sampai bermalam menunggu antrian pada saat itu. Nah, ini kita berharap tidak ada lagi kejadian seperti itu di varian Omicron yang lebih cepat lagi penularannya. Nah, untuk itulah ini harus kita sama-sama menyikapi dengan positif bahwa tidak ada niat-niat pemerintah untuk bagaimana masyarakat kita ini justru membebani, bahkan hanya untuk bagaimana melindungi kita agar bisa kita terhindar dari penyakit yang mematikan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sekalian, terakhir yang saya ingin sampaikan, apa yang dilaporkan tadi Bapak Kepala SMA 6 bahwa SMA 6 ini sudah masuk menjadi sekolah penggerak, ya, mulai dari kepala sekolahnya terpilih menjadi kepala sekolah penggerak. Kemudian kalau tidak salah tadi ada 2 guru, ya, ada 2 guru. Itu tidak mudah. Jadi kedepannya ini tidak ada lagi istilah sekolah unggulan, ya, sekolah teladan, sekolah apalah istilah-istilahnya. Yang masuk kategori penggerak itu adalah sekolah yang terbaik.